luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan yang cukup sejuk ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup kita tunggu-tunggu. Beliau adalah Buya Ar-Razi. Saya teringat Fakhrul Razi Tabaulana. Saya kalau beliau teringat ada ulama besar yang punya gelar al-imam, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, Sahibut Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Beruntung kita di Dumai kedatangan beliau. Mudah-mudahan beliau adalah putra asli Minang, tapi luar biasa. Insya Allah ini akan muncul dari ranah Minang ulama fikih tasawuf. Luar biasa kajian-kajian beliau. Umur masih muda, masih layak untuk istri tambah 2 lagi. Jadi luar biasa, masya Allah. Makanya bersyukur. Beliau tadi cerita kebetulan zaujah harim beliau asal dari Tuban, Jawa Timur, Jawa Syarifah. Perlu saya sampaikan, ulama-ulama dari ranah Minang itu sebenarnya ulama-ulama yang luar biasa. Guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita tidak akan menafikan peran dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabari. Kemudian guru-guru kiai-kiai kita selalu bercerita tentang Syekh Yasin Al-Badani. Bahkan guru kami Mbah Yai Maimun saking cintanya dengan Syekh Yasin Al-Badani, putra beliau pun dinamakan Yasin, yang sekarang menjabat jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Itu saking cintanya para kiai-kiai Jawa dengan ulama-ulama dari Minangkabau. Alhamdulillah Habibana Syaikhul Habsyi dan Buya Ar-Razi, saya mewakili mungkin Dumai. Kebetulan saya diamanah menjadi di kepengurusan MUI. Syukran wa takriman alaik bi hudurikum fi Dumai. Barakallahu wa barakallahu fi umrik. Amin, amin, amin. Jadi kesempatan inilah mari kita dengar baik-baik, baik dari Habibana dan tentunya dari Al-Ustaz Buya Ar-Razi. Selamat. Mudah-mudahan ini Habib dulu apa Buya dulu? Habib dulu. Oke. Soal Anda paling prolog aja. Itu kurang menegel biar enak dikit. Agak Aneh yang ini aja buat pakai ini. Budaya juga kurang punya. Ada ini biar enak lebih simpel. Jadi namanya ke depan mudah-mudahan Sumatera memiliki ulama yang kita harapkan, ya ahli fikih, ya ahli tasawuf. Dikala tasawuf sebagian orang khususnya di di Sumatera, orang sekarang mengabaikan bagaimana kita mengkaji kajian tasawuf. Padahal kalau kita belajar sejarah, Buya Hamka punya ayah namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim punya ayah Syekh Abdullah. Saya pernah ziarah ke makam beliau. Kenapa saya ziarah ke makam beliau? Beliau bukan saja ulama fakih, tetapi beliau adalah ulama tasawuf yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang musyrik. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan muncul dari ranah Minang, bukan saja fakih, tetapi memang ahli tasawuf. Alhamdulillah pada saat ini berada di hadapan kita, dan mudah-mudahan beliau betah ke Dumai. Bukan sekali ini, insya Allah pada lain kesempatan kita akan selalu memanggil beliau untuk hadir di kota Dumai, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal habibana.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. أما بعد، فضيلة المكرم المحترم شيخنا الفاضل بويا الرازي هاشم والمكرم والمحترم شيخنا فضيلة كياي رحمة عفيفي متعني الله بطول حياتهما الشريفة. Ma'asyiral hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya saya senang untuk hadir di sini bukan sebagai al-muhadir, bukan sebagai yang memegang mic atau menyampaikan sesuatu, tapi niat saya jujur min samimil qalb, dari hati yang terdalam, pengen juga astafid min duraril ilm dari fadilatuna Buya Ar-Razi. Duduk di sini pengen dengar mutiara ilmu dari ustadz kita yang mungkin kita rindukan karena beliau sering sekali muncul di Facebook. Antum sering muncul di Facebook saya. Jadi termasuk saya ini penggemar beliau dan senang sekali ketika diberikan kesempatan bisa duduk istifadah, ngalap berkah, ngalap ilmu dari beliau. Jadi di zaman sekarang ini sudah banyak sekali kerancuan, kekeliruan di masyarakat luar khususnya. Kenapa ketika mereka mendefinisikan orang alim, mereka mengartikan bahwasanya orang alim itu sebagaimana dikutip oleh kalam al-Imam As-Suyuti, al-alim 'inda al-'awam man sa'ida al-mimbar, bahwasanya orang alim, seorang ulama menurut orang awam itu adalah yang sering naik podium, sering naik mimbar, yang sering berorasi. Ini definisi ini membahayakan, khususnya di rumah ini yang kita cintai. Karena kalau seandainya salah mendefinisikan, nanti kita akan keliru dalam mengambil rujukan ilmu. Makanya ketika Buya Ar-Razi datang ke Dumai, ini saya sangat bersyukur sekali karena sanad keilmuan yang beliau bawa ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan
ada beberapa karya yang beliau tulis. Ini menandakan bahwasanya beliau ini benar-benar mempunyai kapasitas ilmu. Begitu juga guru kita yang selalu memberikan nasihat support kepada al-faqih, yaitu Kiai Rahman Afifi. Beliau juga termasuk orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuannya. Makanya rugi sekali khususnya warga Dumai kalau seandainya tidak mengambil istifadah dari Kiai Rahman Afifi yang kajiannya beliau ini setiap hari tak mutus-mutus. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Al-Faqir di sini hanya mengambil kutipan-kutipan garis besar saja dari tema yang akan disampaikan itu, bahwasanya tema yang kita buat ini diantaranya maksudnya daur ulama'ina fi hifdhin wal aqidah as-sahihah. Perannya ulama, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah, dalam membentengi, menjaga agama ini dan akidah-akidah yang benar, yang mana di zaman ini kalau seandainya kita tidak teliti, asal comot, asal copas, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama. Makanya dalam perannya ulama ini bukan sekarang saja, dari dulu ulama sudah berjuang bagaimana caranya umat ini tidak salah dalam memahami, dalam menjalankan agamanya. Jadi masalah-masalah yang sekarang ini viral, misalnya heboh, ramai, itu dari zaman dulu sudah ada, sudah terjadi. Makanya pentingnya kita belajar dengan guru yang mempunyai rujukan. Karena kalau seandainya gurunya tadi tidak mempunyai rujukan dan rujukan itu bersumber, bersanad, maka akan terjadi kerancuan dalam pemahaman. Makanya perannya ulama kita ini bagaimana menjelaskan apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Yang mana sekarang ini dimanipulasi bahwasanya kami adalah pengikut sunnah, seakan-akan selain pengikut kami ini bukan Ahlus Sunnah. Padahal jelas disebutkan di dalam kitab Ithafus Sada al-Muttaqin, idza utriqa ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa ashabi madhahib al-arba'ah. Kalau yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah itu yaitu adalah orang yang mengikuti pemahaman di dalam ilmu akidah, pemahaman Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dan juga di dalam fan ilmu al-fiqh mereka mengikuti pemahaman imam yang empat, yaitu al-Imam Malik Nu'man ya? Malik bin Anas. Abu Hanifah Nu'man. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Yang pertama adalah al-Imam Abu Hanifah yang bernama Nu'man bin Thabit. Yang kedua
Malik ibn Anas atau disebut madhab Maliki. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lebih kenal kita Asy-Syafi'i. Jadi kalau seandainya dimanipulasi yang namanya Muhammadi, kita ini semestinya Muhammadi, bukan Syafi'i. Karena banyak manipulasi orang. Dia kebakaran jenggot kalau disebut Wahhabi. Kebakaran jenggot kalau disebut Wahhabi. Padahal katanya kami ngambil ilmunya dari Muhammad ibn Wahhab. Kalau seandainya nisbatnya kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab, maka kami harus Muhammadi. Begitu juga Syafi'i. Syafi'i namanya bukan Syafi'i, nama atuhnya, nama kakeknya, nama beliau Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Dan yang terakhir Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, inilah definisi dari yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana sampai juga di Dumai ini definisi yang dimanipulasi oleh sebagian orang yang mengatasnamakan mereka itu ahli sunnah, tapi hakikatnya itu mereka bukan ahli sunnah. Juga mereka juga memanipulasi agar kita terbentengi. Maka kita harus tahu, jangan sampai terjebak dengan istilah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis. Karena kalau seandainya kita lihat semua a'imah, semua imam itu hasil dari yang mereka ijtihadkan semuanya tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya tidak keluar dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Karena yang mereka inginkan itu adalah supaya kita mengikuti pendapat mereka, yang mana kata mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hakikatnya kita diajak langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hada la yata'adda. Tidak mungkin. Bagaimana seseorang itu bisa langsung memahami Al-Quran, sedangkan akalayak kulu aklan saya nggak tahu? Bagaimana memahami? Makan. Syaribah yashrabu syurban aja nggak tahu. Kalau ditanya apa? Akalayak kulu aklan nggak tahu. Ini orang yang mau seperti ini dicekokin dengan memahami Al-Quran langsung. Bagaimana? Bagaimana seseorang itu langsung dicekokin ini hadisnya sahih? Dari mana dia tahu sahih? Hakikatnya mereka itu mau memanipulasi bahwasanya dari kitab mereka lah yang harusnya kita kembali atau merujuk. Ini jangan sampai kita terjebak dengan istilah-istilah tersebut. Juga memanipulasi, kalau seandainya ini perannya ulama kita itu jangan sampai masyarakat ini dimanipulasi. Maka dari dulu pemahaman tentang sunnah, ikut sunnah, definisi sunnah, yang seakan-akan kalau seandainya yang berlawanan dengan sunnah itu bid'ah. Pokoknya lawan sunnah pasti bid'ah. Nah, ini dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak amanat dalam ilmunya. Karena definisi sunnah sendiri macam-macam, tergantung bidangnya. Dalam ilmu mustalah hadis ada istilah sunnah, dalam ilmu fikih ada istilah sunnah, dalam ilmu dalam berdakwah ada istilah sunnah. Semuanya ada istilah-istilah tersebut. Yang ini
mau dikerdilkan, dikecilkan, bahwasanya yang namanya lawannya sunnah pasti bid'ah. Nah, ini perannya ulama. Perannya ulama dalam mengcounter ucapan-ucapan yang menyesatkan seperti ini. Makanya pentingnya kita belajar kepada guru yang mempunyai kapasitas di dalam bidangnya. Makanya jangan sampai seperti kata Al-Imam As-Suyuti tadi, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Jangan sampai kita terkesima dengan orang yang bagus saja di dalam mimbarnya saja, tapi untuk fannya, kapasitas bidang dalam ilmunya dia tidak bisa, bukan dalam kapasitas keilmuannya. Karena dari dulu sudah ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fiqih, bahkan ulama tasawuf, ada bidang-bidangnya. Nah, kalau seandainya kita mempunyai permasalahan, ada yang mau ditanyakan, maka tanyalah kepada yang ahlinya. Yang terakhir, peran ulama dari dulu ahli sunnah wal jamaah ini tidak lepas dari yang namanya tasawuf. Kalau kita lihat sejarah itu, ulama-ulama terdahulu itu pasti berthariqah, pasti yang namanya belajar tasawuf. Karena yang namanya asy-syari'ah wal haqiqah syai'ani mutalaziman, tidak boleh bisa. Sebagaimana diriwayatkan dalam perkataan Imam Malik, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang hanya pakar dalam ilmu fikih saja, pakar dalam ilmu syariat saja, tapi dia tidak menjaga, melatih jiwanya, hatinya, qalbunya, maka ini ditakutkan orang yang seperti ini bakal fasik. Sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Orang yang hanya sibuk dengan zikir saja, misalnya, hanya sibuk dengan tirakat saja misalnya, ini ditakutkan kalau seandainya tidak diiringi dengan ilmu fikih, ilmu syariat, cara beramal dengan yang benar, maka ditakutkan bakal jadi zindiq. Zindiq ini keluar dari kharij anil millah, keluar dari Islam. Makanya ngomongnya ngawur-ngawur, ceritanya sudah kayak seperti Isra dan Mi'raj dia itu. Ini bahayanya kalau seandainya orang yang bertasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih. Makanya di akhir kata Imam Malik, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Maka kalau kita lihat 4 imam itu semuanya bertasawuf. Tidak ada dari Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka tidak ada yang mereka itu lepas dari ilmu tasawuf. Mungkin dalam istilah-istilah tasawuf itu adalah istilah, tapi bagaimana melatih jiwa ini bersih dari sombong, bersih dari hasud, macam-macam penyakit hati, mereka pelajari itu. Nah, itulah hakikat dari ilmu tasawuf. Nah, disinilah peran-peran ulama kita, bagaimana membentengi ahlus sunnah wal jamaah dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, sesat, menyesatkan. Sudah dia sesat, merasa dirinya seperti iblis. Ana khairun minhu, ana khairun minhu, kata iblis. Jangan sampai kita ini ngikutin madhabnya iblis. Sekarang ini ada madhab iblis. Madhab iblis. Madhab iblis. Cuma dimanipulasi tadi. Masya Allah. Kata iblis ketika disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, la aba wastakbar. Sudah enggan, sombong, congkak. Merasa dirinya itu ana khairun min Adam. Ngapain aku sujud? Ngapain aku nerima? Ngapain aku nurut? Aku lebih hebat kok.
ahli ibadah aku nih, berpuluh-puluh ribu tahun aku beribadah kepada Allah. Ana akhir. Makanya jangan sampai madhab dan manhajnya iblis ini kita ikuti. Mudah-mudahan itu saja, tidak panjang lebar karena niat saya di sini untuk mengambil istifadah dari Ustadzuna Ar-Razi Al-Hashimi. Saya langsung kembalikan kepada beliau, mudah-mudahan bermanfaat. Hakadha minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agak berat itu. Ini harus begini nih kata PP. Harus nempel. Harus ada tali jantung. Izin pakai, izin Habib. Ala rahatkum. Astaghfirullahaladzim. Astur ya Sayyidi ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد الوجود سيد الكونين النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. Yang sangat saya hormati guru kita Kiai Rahmat Afifi, orang Jawa rasa dumai. Ternyata beliau murid Mbah Mun. Mbah Mun itu saya 5 tahun sebelum beliau wafat saya mimpi. Itu mimpi nggak jadi hujah ya, cuma kabar gembira kalau kita cinta kepada ulama. Saya penasaran sama beliau ini siapa Mbah Mun, kan kita tadi ngaji arahnya beda, arahnya ke arah Timur Tengah gitu, walaupun ngajinya di negeri kita. Saya dulu nggak sadar kalau di Jawa itu banyak ulama dan wali. Bermimpilah ketemu beliau, naik pohon, ketemu di pohon putih bercahaya, tiba-tiba muncul wajah beliau. Wajah beliau. Terus saya ngelihat nasabnya ke Madura, campur Jawa, bener ya? Besok saya konfirmasi ke murid-muridnya yang di Jakarta, itu Mbah Yaimun ada turunan Maduranya. Kata lo ente kok tahu? Kita simpan aja. Ini baru saya cerita nih. Karena beliau murid Mbah Mun, ya saya sangat cinta kepada Mbah Mun karena Mbah Maimun ini juga orang yang sangat disayangi oleh Maulana Syekh Yasin Al-Fadani. Begitu juga kepada Al-Habib Syakir Al-Habsyi. Masya Allah, saya di mana-mana ketemu Habib senang banget. Ya, itu tanah diberkahi kalau ada Habib lewat. Amin, amin, amin. Karena di darahnya ada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kiai di kolbunya ada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama-sama kuat itu. Cuma kalau Habib alim dapat 2 nur deh, kita nggak dapat pakai. Cuma kita nggak boleh iri, justru kita bersyukur beliau datang ke sini. Irinya kita iri ghibtoh. Ghibtoh itu pengen membersamai beliau. Almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dia cintai. Meskipun dipisah oleh alam kehidupan, alam kematian. Seseorang datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arab Badui, polos tapi cerdas. Pengen bersama Nabi tapi nggak mau banyak amal. Apa kata dia? Hadis Sahih Bukhari. Wahai Rasulullah, nanti engkau di surga yang tertinggi, sedangkan saya di surga yang nggak jelas. Nabi faham maksudnya. Orang ini pengen bersama Nabi. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan siapapun yang dia cintai. Maka banyak-banyak cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah wajib cinta zuriat Rasulullah. Habaib itu juga banyak alirannya. Ada yang ahlu sunnah,
Ini yang Ahlussunnahnya nih. Alhamdulillah, beliau paling paham lah, ya. Dan itu biarlah para habaib yang ngurus. Kalau ada yang menyimpang ke Syiah, ya. Wahabi juga ada. Ini baru denger nih, Beb. Ini awal marrah sami'tu nih di Indonesia ya. Kalau di luar kita tahu ada situsnya, Duror gitu ya, duror.net atau .com tuh. Ya, itu Sagaf tapi Wahabi. Ya, dia agak senang sama atu-atunya, dia nggak senang. Ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Yang dapat hak waris keluarga bukan? Maka keluarga nabi ada dua. Ada keluarga nasabi, ada keluarga ilmi, sanadi. Maka beliau ini keluarga nabi juga. Tapi ilmi, secara ilmu. Buktinya ada sanad ke Mbah Mun. Mbah Mun itu sanadnya berkelas. Orang dari Arab aja minta nyari, karena gurunya Syekh Yasin juga ada yang jadi guru beliau. Jadi beliau berguru ke Syekh Yasin Al-Makki Al-Fadani, tapi juga berguru ke guru-gurunya Syekh Yasin, Syekh Hasan Masyad, ya, banyak ya. Alhamdulillah. Maka nasab ini, pewaris ini, teman-teman yang makan Allah, kalau kita yang bukan zuriat Rasulullah, kita harus dapatkan nasab sanad. Kalau beliau udah tinggal ngejar aja ya, dipush dikit nyampe usul ilallah. Kalau kita harus digembleng dulu macam-macam. Tapi ujiannya para habaib lebih besar dari kita. Ya, dosanya sama kayak kita, cuma digedein ya gitu, kelihatan besar. Kalau kita dosa, ya Allah nggak lirik-lirik lah, insya Allah ya. Maka bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasallallahu hubballah wa hubba Rasulillah wa hubba dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta itu masuk ke dalam diri. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dulu guru dari sang maha guru orang Indonesia lah yang ada di Mekah, orang kita, orang Sumatera, yang tadi disebut oleh guru kita Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya pernah dikirimin message oleh seseorang yang dia anti dengan habaib, anti dengan akidah Asy'ariyah, anti dengan akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Sufi. Lalu dia mengatakan, ente tahu nggak, Tat? Enggak, dia nggak panggil Ustadz juga. Ente tahu nggak bahwa Salafi sudah ada di negeri Minangkabau? Terus dia bilang, siapa kita gitu ya? Itu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya kita senyum. Kenapa kita senyum? Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, mursyid tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Alawiyah, dia punya semua. Tapi Naqsyabandiyahnya bukan aliran Khalidi. Aliran Khalidiyah ada namanya Rabithah Mursyid. Kalau beliau nggak pakai jalur itu. Jalur sebenarnya ada tapi nggak disebut. Tapi lebih terkenal sebagai mursyid tariqah al-khalwatiyah. Dari mana beliau dapat? Dari pengarang I'anatul Talibin. Tadi kita gosipin beliau itu ya, Syekh Abu Bakar Syatta. Kitab beliau jadi kitab wajib dari ujung Aceh sampai ujung Papua sono kalau ada pesantren. Di Papua ada Habib ya? Ada Habib kita juga ya di sana. Ngajarin I'anatul Talibin. Itu Sayyid juga beliau. Sayyid Abu Bakar Syatta nulis kitab I'anatul Talibin. Ternyata beliau mursyid tariqat Khalwatiyah Alawiyah, jadi juga Ba'alawi. Ya, keturunan Rasulullah, mungkin dari Sayyidina Al-Hasan mungkin ya, wallahu a'lam. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi punya banyak kitab. Hampir di setiap kitabnya pembukaan dan penutup beliau bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya bijahihi, bijahil Mustafa, bijahin Nabi. Di kitab beliau tentang waris, di kitabnya tentang apa aja ada tawassul. Salafi tawassul enggak? Enggak. Maka saya senyum aja. Salafi dari mana? Syekh Ahmad Khatib bertawassul. Tawassul bagi Salafi
Ini kan yang saya sering bahas beberapa bulan yang lalu, karena ada yang nanya, Ustadz, di pesantren tempat saya belajar dulu ada kitab Tauhid nih, judulnya kitab Tauhid, karya Syekh Saleh Fauzan. Kita bedahlah kitab itu. Ternyata kaget, di dalamnya mengatakan tawassul syirik, tabarruk ngambil berkah syirik. Gitu. Ini amalan beliau berdua ini. Kuburiyun. Kiai Kuburiyun, Habib Kuburiyun. Antum Kuburiyun juga kan? Gurunya Kuburiyun. Kuburiyun kita cinta kubur. Karena kita siap-siap masuk ke dalam kubur supaya kolbu lembut. Siapa yang hatinya keras datang aja ke kubur. Kubur yang paling bagus untuk dikunjungi, kubur yang kita kenal dan paling kita sayang. Pertama siapa? Orang tua. Sebelum Ramadan nih silakan, biar kolbunya lembut. Yang kedua, guru. Biasanya lebih dahsyat kalau guru. Kalau orang tua paling sedih-sedih, ingat masa lalu. Kalau sama guru itu ruh kita bergejolak di dalamnya. Maka orang yang dekat ke kubur itu kolbunya raqiq. Ternyata Rasulullah seorang kuburiyun. Nah, mereka nggak terima itu. Ya. Jadi kalau keras, udah mulai keras nih ya, udah perasaan kok nggak enak, kok saya suka marah-marah sama pasangan, suka mengamuk di Facebook, di IG, di mana-mana, udah datang ke kubur nah, ya, nanya ke beliau bagaimana cara ziarah kubur yang sahih, biar nggak nyembah kubur ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid itu mulai dari ujung Aceh sampai ujung nggak nyampe Papua, nyampe Ambon ya. Itu semua murid-murid beliau. Yang terkenal di negeri kita, di Sumatera ada Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti, dan temannya yang lebih tua Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Sebenarnya beliau yang awal menyebut. Syekh Abdul Wahid Salihi Payakumbuh, kampung saya. Syekh Sulaiman Rasuli Agam, Bukit Tinggi. Satu sufi faqih, yang kedua faqih sufi, bolak-balik aja. Maksudnya kok dibolak-balik begitu? Yang pertama dia basicnya sufi, alim hukumnya juga luar biasa. Yang kedua Syekh Sulaiman ahli fikih lalu bertasawuf. Guru tasawufnya orang yang lebih awal membawa ajaran Ahlus Sunnah ke negeri kita. Dulu orang Siak ngaji ke sana. Namanya Maulana Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Tahu ya? Tahu beneran nih? Udah pernah ke sana belum? Itu wali Allah, kenapa kita nggak ziarah? Jadi bukan orang Siak ngaji ke sana, ke Payakumbuh. Namanya Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Makanya dulu orang Surau santri kami sebut dulu di kampung kami orang Siak. Orang Siak tuh orang Siak, padahal orang Lampung bisa jadi dia orang Palembang, bisa jadi dia orang Jambi. Kita nyebutnya santri apa? Orang Siak. Kata santri baru kita terima ketika terjadi pertukaran budaya Jawa dan Melayu. Baru kita tahu istilah santri. Dulu orang Siak, coba tanya sama sejarawan. Orang Siak gitu. Nggak ada istilah orang Surau, nggak ada. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ngaji kepada Syekh namanya Maulana Syekh Muhammad Arsyad, bukan Al-Banjari ya, bin Abdurrahman Batu Hampar. Mereka Muhammad Arsyad dan ayahnya Syekh Abdurrahman belajar di Mekah. Talaqi Al-Quran riwayat Hafaz an Asim. Talaqi Dalailul Khairat. Nah, dulu kalau ada orang meninggal, ada orang sunatan, orang tasyakuran, bacanya apa? Dalail Khairat. Tahu kitab Dalail? Kitab sholawat. Tahu ya kitab sholawat? Di sini gimana orang meninggal? Yasinan doang ya? Tuh udah hilang kan? Semoga nanti Habibna dan Pak Kiai menghidupkan tradisi itu lagi. Ya sekarang mungkin berganti ke Diba ya. Ya Dalail juga masuk harusnya. Karena para habaib kita semuanya ngamalin Dalail. Para kiai Mbah Mun itu sampai puasa ngamalin Dalail. Semua. Ya. Saya dapat ijazah juga khusus tuh dari Sayyid Agil Munawwar. Yang khusus dulu Dalail. Nah, ada lagi ijazah yang lain.
Ya, yang dekat sama beliau kan Said Agil Munawar ya. Baik. Itu Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari, beliaulah yang meriwayatkan langsung Aqidah Sifat 20 Kifayatul Awam langsung dari pengarangnya Said Ahmad Al-Marzuki Al-Makki. Umurnya kan lebih dari 100 Pak Kiai. 120 atau 30. Kalau versi sejarawan muda Kangku Mudo Khalis Apriya Putra yang punya Surau Tuo blog, kata beliau umurnya 150. Tapi terakhir saya dengar 120 atau 30. Umur hampir dekat 100 beliau pulang. Maka membangun pesantren sekarang namanya pesantren Al-Manar. Ada, itu hafiz Quran mereka. Saya talaki Qurannya dari murid yang nyambung ke sana. Maka dulu guru saya ngajarin Sifat 20, Aqidatul Awam, Fikih Syafi'i. Jadi sanadnya nyambung. Nama guru saya masih hidup ya, beliau sudah sangat sepuh. Abu Yadahnar Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Beliau Syafi'i, ngajarin kita Fikih Syafi'i dulu dan suluk 2 kali Thariqah Naqsyabandiyah. Beliau ngambil dari Syekh Abdul Malik Buta. Itu di daerah nggak jauh dari tempat Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Abdul Malik berguru ke Syekh Muhammad Arsyad berguru ke ayahnya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman langsung dari Said Ahmad Al-Marzuki semasa dengan Said Ahmad Zaidi Dahlan, gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan dapat ijazah ammah beliau dari sana. Nah, itu silsilah akidah Sifat 20 kalau orang Sumatera. Ya, orang Sumatera. Kalau orang Jawa jalurnya Maulana Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan teman-teman beliau kan banyak tuh ya, berguru ke Maulana Khalil. Maulana Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi ke Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi juga kepada gurunya Syekh Ahmad Syekh Zaini. Namanya Syekh Utsman Dimyati. Nanti lanjut ke Sanad Al-Azhar terus nyambung ke Imam Syafi'i, Imam Asy'ari dan imam-imam yang lain. Jadi kita semua punya silsilah itu. Nah, dan kita bersyukur kepada Allah kita bersambung kepada mereka. Makanya sekarang di Sumatera ada Al-Wasiliyah, ada Perti, ada kelompok Dayah ya, Dayah-Dayah banyak. Aceh, di Palembang paling unik. Dulu zuriat Rasulullah dari Yaman, setiap kali mau ke tanah Melayu itu ngumpulnya di mana? Awalnya di Aceh, habis itu Palembang. Maka di Palembang, masya Allah, setiap tahun sebelum Ramadan kayak gini biasanya ada Az-Ziarah Al-Kubra. Masih ada nggak, Bib? Sekarang Dikurangi ya, khawatir ada protokol. Ya, saya pernah ziarah ke sana dan kita kaget karena saya ziarah itu sekaligus penelitian. Lihat angka tahun, masya Allah. Itu mereka datang per generasi terus. Jadi habaib Yaman udah pindah ke Indonesia kebanyakan. Bahkan marga-marga habaib yang ada di Indonesia itu lebih lengkap daripada yang di Hadramaut. Tanya ke beliau. Ini kabar gembira. Kenapa? Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Hadis Imam Abu Daud, hadis Hasan. Al-Mahdi imam akhir zaman itu dari keturunanku jalur Fatimah. Apakah Hasan Husain? Ya dua-duanya. Keturunan Hasan ya iya, keturunan Husain iya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan keturunan mereka banyak sekarang di orang Dumai dapat durian runtuh. Nih beliau dapat durian dari langit nih, datang beliau nih. Kok ujuk-ujuk datang Habib kan? Gimana ceritanya? Emang orang Dumai ada doa apa dulu? Ya. Hah? Fi katsir. Kata beliau dulu banyak, cuma mungkin nggak sounding. Oh, taib. Mungkin la yashtaghil bil ilm, nah. Udah Habib alim, kurang apa? Maka saya berharap kepada teman-teman, beliau dipepet terus, ngaji kitab, ngaji Ahlussunnah. Ke beliau juga, ini sanadnya khas nih, khas Nusantara. Inti ta'allam fi Hadramaut wala fi Indonesia? Hadramaut, masyaallah.
sanadnya langsung ke Habib Umar. Al-Ahqaf, lakin tatalaqqa aidan min Syekh Al-Habib Umar, marratain. Nah. Baik, teman-teman yang melakukan Allah, nah itu refleksi sedikit tentang silsilah ilmu kita. Ya, silsilah ilmu kita lumayan berkelas lah. Ya, walaupun orang nggak anggap, biarin. Kan yang penting Allah pandang. Nanti itu di akhirat, kalau kita nggak punya guru, kita nggak punya garansi. Jadi kalau ada orang ngomong, apa kata si orang ini? Wahai Rasulullah, aku adalah pengikut sunnah. Pengikut engkau, hai Rasulullah. Rasulullah tanya, gurumu siapa? Kira-kira begitu. Baru dicatat, diteliti, nyambung. Kalau nyambung, masuk ke daftar syafaat. Jadi jangan sembarangan. Apa dalilnya ngomong begitu? Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Kitabul Iman, semua umat manusia mencari syafaat. Yang pertama mereka ingat adalah nasab. Bapak nasab kita siapa yang pertama? Sayyidina Adam. Mereka cari nasab jasmani. Apa kata Nabi Adam? Loh, kalian kok datang kepadaku? Aku ini yang membuat kalian terusir dari sorga. Maka datanglah ke Nuh. Fa innahu awwal rasulin fil ard. Dialah awal rasul di bumi. Nah, kelompok sebelah kan salah faham lagi. Dikira Nabi Adam bukan rasul. Ini taklim baru mereka ini. Jadi mereka mengajarkan Nabi pertama itu bukan Nabi Adam, Rasul pertama bukan Nabi Adam, tapi dimulai dari Nabi Nuh. Terus Nabi Idris gimana dong? Nabi Idris sebelum Nabi Adam loh, sebelum Nabi Nuh ya. Nabi Syith Nabi tapi tidak Rasul. Syith Nabi bukan Rasul. Idris nama aslinya Anuh. Anuh nama Ibraninya Idris. Itu beda-beda istilah aja. Hermes nama Yunaninya Hermes, maka menjadi ilmu hermeneutik namanya ya. Baru muncul nama Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Nuh? Saya yang dulu berdoa supaya umatku hancur, saya malu. Datanglah ke Ibrahim, dialah bapak para nabi. Maksudnya anaknya nabi semua ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu keturunan ke-7 Nabi Nuh. Sayyidah Sarah juga keturunan ke-7, mirip dengan Sayyidah Hawa. Cantiknya tidak bisa dibayangkan. Tapi nggak punya anak sampai umur 80 lebih. Maka Sayyidah Sarah mengatakan, nikahi saja ini budakmu. Sayyidah Hajar, bukan tukang hajar ya. Lahirlah Sayyidina Ismail. Makanya orang-orang Israel tuh agak sentimen sama Nabi Ismail, anak budak gitu. Dia nggak tahu Nabi itu kalau sama budak dimerdekakan. Ini Nabi itu sama budak diperlakukan seperti orang merdeka. Maka kayak Ibnu Abbas punya budak namanya Quraib jadi ulama. Nafi punya tuan namanya Ibnu Omar dijadiin murid, anak angkat. Anaknya kurang terkenal, Salim bin Abdullah bin Umar gak terkenal, hanya ahli hadis yang tahu. Kita taunya sanad ahli fikih, Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah, gitu sanad fikih kita. Ya, silsilah Zahabiyah namanya kata beliau barusan, sahih. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka kemudian disuruh Nabi Ibrahim, datanglah ke Musa. Kata Nabi Musa, datanglah ke Isa. Kata Nabi Isa, datanglah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anal khatim wa anal fatih. Akulah si penutup, akulah si pembuka. Tadi yang dibaca oleh beliau salawatnya, salawat al-fatih. Kata teman kita bid'ah itu. Padahal itu dalilnya. Nabi mengatakan apa? Akulah al-fatih, akulah al-khatim. Apa arti al-fatih? Pembuka syafaat. Kalau Nabi nggak buka keran syafaat, nabi-nabi yang lain nggak bisa membuka keran syafaat. Dibuka oleh beliau. Kalau mau tutup, ditutup. Supaya kita berhak dapat syafaat nanti, harus punya garansi. Kalau habaib, ngaku mana nasabnya. Coba sekarang misalnya nih, ada orang ngaku habaib, pakai marga misalnya Sakgaf.
Tapi kita tanya, nasab ente mana, Bib? Gitu. Ternyata rancu. Ketemu nama di situ Yazid. Habib nggak ada nama kakeknya Yazid. Yazid itu dulu yang bunuhin Sayyidina Al-Husain. Nggak bakal ada. Ada ketemu begitu, ketahuan. Ada orang ngaku zuriat Nabi, dia buat nasabnya ke atas, dibuat-buat Pak ya. Ada namanya Yazid. Dia ketawa, Robito Alawiyah. Yazid yang bunuh mbahnya para habaib, atuknya para habaib, Sayyidina Al-Husain. Langsung ketawa, coret daftar habaibnya. Jadi kalau orang ngaku zuriat Nabi secara biologis, mana nasabmu? Sekarang sama. Kalau ngaku ikut sunnah Rasulullah, mana sanadmu? Mereka punya sanad nggak? Nggak ada. Quran aja sanadnya ke imam kita. Semua sanad habaib, semua sanad salafi, semua sanad wahabi, Quran kan mereka buka kajian Quran sekarang. Kalau mereka punya sanad, pasti ke Imam Zakaria Al-Ansari. Imam ahli fikih, ahli akidah, ahli syariat, ahli hakikat. Semua tarekat sufi ada di beliau, semua mazhab ada di beliau. Semua qiraat 7 bahkan 14 semuanya di beliau. Masya Allah. Zakaria Al-Ansari. Jadi teman saya berbangga sama sanadnya. Tat, aneh punya sanad nih. Boleh nih lihat sanad ente. Cara buat sanad aja kebalik. Nama dia ada atas, terus dibuat panah-panah. Rasulullah di bawah. Sopan nggak? Su'ul adab bal aswa. Itu buruk seburuk-buruk adab. Kenapa? Ahlul hadis mengatakan kafa li talibil ilmi falahan ayyakuna ismuhu masturan tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seorang murid itu bahagia, sukses dunia akhirat, nama dia tertulis di bawah nama Nabi. Ini nama dia di atas Nabi. Aswaul adab. Dibanggain nih sanad aneh. Ya kita ketawa. Saya kan hafal sanad-sanad itu alhamdulillah dengan izin Allah. Allah kasih pemahaman itu. Ilmu dari Allah kan bisa aja diambil nanti ya. Supaya kita nggak diambil, kita bilang alhamdulillah. Biar ditambah hafalannya. Sampai ke Maulana Zakaria kita hafal. Dari Maulana Zakaria ke Imam Bukhari kita alhamdulillah dikasih pemahaman oleh Allah. Sampai ke Imam Syafi'i. Kalau itu ingat ya. Ya senyum-senyum aja pas saya pakai. Gitu. Ini lucu-lucunya hari ini. Mereka mengatakan zindik, syirik kepada sufi, tidak boleh bermazhab. Sanad Qur'annya nggak bisa keluar dari sanad imam sufi, imam tarekat, imam mazhab, nggak bisa. Ya, oleh karena itu kami dulu alhamdulillah diizinkan Allah belajar kepada ahli hadis, ya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub rahmatullah alaih, kepada ahli fikih, murid Syekh Hasim juga, Syekh Hasan Hitu, beliau ulama Syam, gelarnya Syekhus Syuyukh. Jadi guru saya ke Ali Mustafa mengatakan Syekhus Syuyukh Muhammad Hasan Hitu. Dari beliau lah saya ngambil akidah. Beliau lah merubah yang tadinya hampir terpengaruh oleh macam-macam pikiran, ditarik oleh beliau. Cukup dengan ngajar beberapa hari, saya kayak belajar beberapa tahun. Begitu hebatnya ahli sanad. Ngaji sama beliau bentar rasanya bertahun-tahun. Kalau orang nggak bersanad, ngaji bertahun-tahun, hasilnya saya kayak berhari-hari gak ada hasilnya. Alhamdulillah kita diizinkan Allah. Terakhir teman-teman dimakan Allah, dari kecil alhamdulillah akidah Ahlus Sunnah ini sudah mendarah daging. Maka dari MDA ya, masjid-masjid dulu orang melakukan sifat 20. Allah wujud, kidam, bako. Kalau di Jawa pantura semuanya dari ujung ke ujung. Ya, puji-pujian namanya. Kalau orang habis azan ke qomat di Palembang gitu nggak, Bib? Sebagian. Kalau Pulau Jawa surata begitu. Jakarta itu begitu. Jadi kota Jakarta agak masuk ke belakang dikit, di belakang gedung udah begitu. Atas utara tuh Pulauan Seribu begitu semua. Pulau Jawa, ajib. Wajar, walaupun banyak masalah di Jawa, tapi banyak zikir-zikir yang diangkat, dipanjatkan orang di Jawa. Banyakan maksiat orang sono dari orang Sumatera, tapi juga banyak walinya di sono. Karena wali itu mereka tersembunyi dalam terang. Itulah ya, dalam orang gemerlap duniawi ya, nyempil di situ ada wali.
Ini yang mau mereka hancurkan. Mereka mau menghancurkan sifat 20. Apa kata mereka? Orang Asy'ariyah itu cuma percaya 20 sifat Allah. Coba tanya Pak Kiai kita, Habib kita, emang begitu? Kan enggak. Sifat Allah yang mesti ente tahu 20. Sifat Allah mau banyak. Gitu bahasanya. Lalu semua perjuangan di negeri ini dimulai ahli sufi, bermazhab Syafi'i. Karena mereka tahu orang sufi ini, kalau yang benar ya, yang sahih, itu nggak takut mati, Pak. Jihad betul-betul menjadi tujuan hidup mereka. Karena semangat jihadnya para sufi ini betul-betul tulus. Karena mereka ada pembimbing yang namanya mursyid. Kalau orang berjihad nggak ada mursyidnya, jihadnya nggak jelas, nggak teratur. Monitor dengan baik. Lawan Belanda bisa. Orang-orang Barat itu ngerti. Orang-orang yang anti-Islam ini ngerti. Spirit kebangkitan Islam ada di tasawuf. Maka mereka buatlah perang dingin Amerika dengan Rusia. Begitu penjelasan Waliul Ahad, putra mahkotanya Saudi, Muhammad bin Salman. Wahabi adalah mesin alat perang dingin Amerika. Ini yang ngomong dia, anak raja Saudi, bukan saya ngomong. Silakan cek video-videonya. Ya, bahaya nggak tuh? Ya teman-teman kita nggak mau ngomong begini, Pak. Akhirnya saya juga yang ngomong jadinya. Takut ditinggalin jamaahnya. Ya, saya takut ditinggalin Allah. Takut ditinggalin Rasulullah SAW. Kita harus jujur ini. Maka saya mengimbau teman-teman, ayo kita ngaji lagi. Coba cek lagi. Belajar tadi yang disebut oleh beliau, Qur'annya bersanad, sunnahnya bersanad, akidahnya bersanad, tasawufnya kepada mursyid yang bersanad, yang bersyariat. Semoga Allah meridhai kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran teman-teman, luar biasa, luar biasa. Jadi sekarang kita harus paham bukan dari mana kita ambil ilmu, tetapi siapa yang bicara tentangnya. Beliau luar biasa sanad. Dulu ada ulama, gurunya Guru Syekh Yasin Al-Badani yang digelar Masjid Dunia. Mudah-mudahan dari Ranah Minang akan muncul kembali Syekh Yasin Al-Badani dari Bahman, dari muridnya. Oh, muridnya. Minta lagi ke beliau nih. Nanti malam nyambung deh. Insya Allah beliau buat kajian di Masjid Hidayatul Awal pada maghrib. Insya Allah. Kalau ada kesempatan karena kita ngomong, beliau ada di Dubai. Kami yang berfirman Lail wahid bas. Wa illa Laila, wa illa Siti Laila. Cuma ada waktu beliau di sini 1 hari 1 malam. Jadi insya Allah pada ada kesempatan. Kalau kami orang Jawa, Abdul Syakir orang Palembang, rasa-rasanya agak jauh. Tapi kalau beliau nanti di Dubai, harus orang Dubai mengakui bahwa Dubai lebih dekat dengan negeri 1000 ulama di antara dan Ranah Minangkabau. Wajah saya berharap beliau ke depan harus rajin ke Dubai. Jadi biar orang mulai tahu apa itu ilmu. Insya Allah sekarang tadi kita sudah kenal siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minaqabis. Kurang-kurangnya kita dikasih ada sanad siapa Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan yang satu tadi guru beliau yang orang Syekh belajar di tempat guru beliau. Sekarang saya merindukan orang-orang itu, yaitu orang-orang yang memegang sanad dan berjasa kepada ranah khususnya Indonesia dan lebih khusus tentunya Sumatera. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti malam beliau ada di Hidayatul Awal Jalan Sukajadi. Mari foto bersama biar untuk kenangan.